Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen. Dan yang juga bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjin School, Patrobas Shoes, dan Walking Revival. Nonton bisa dapetin celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id, serta kaos yang gue pakai ini di Walking Revival. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan bahkan tas gratis dari Hamjin School, patrobas.id, Kala Clothing, dan Walking Revival dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari Hamjin School, patrobas.id, Kala Clothing, dan Walking Revival. Kita akan menjawab pertanyaan yang ke-9. Coba kita lihat. Saya ingin bertanya, Yesus itu kan adalah Tuhan. Tetapi waktu dia mau membangkitkan Lazarus, kenapa dia masih meminta pertolongan kepada Bapaknya? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika hendak membangkitkan Lazarus dari dalam kubur di depan umat Israel, memohon pertolongan kepada Allah Bapa? Peristiwa pembangkitan Lazarus dicatat dalam Injil Yohanes 11 ayat 41-42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa poin yang patut dipertimbangkan. Yang pertama, relasi dalam Trinitas. Meskipun Yesus adalah Allah Anak dan memiliki kuasa ilahi, dia juga memiliki relasi khusus dengan Allah Bapa. Beberapa kali dalam kitab-kitab Injil kita melihat Yesus berkomunikasi dengan Bapa, yang mencerminkan kedalaman hubungan antara Bapa dan Anak di dalam Trinitas. Yang kedua, berbicara tentang pengajaran dan kesaksian. Yesus seringkali melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai cara untuk mengajar dan memberi kesaksian kepada orang banyak. Dalam hal ini, doa Yesus sebelum membangkitkan Lazarus adalah kesempatan bagi orang banyak untuk mendengar dan melihat hubungan Yesus dengan Allah Bapa, dan juga bagi mereka atau kita untuk mengetahui kuasa dan otoritas Yesus. Yang berikutnya berbicara tentang keberanian iman. Dengan berdoa secara terbuka di depan banyak orang sebelum melakukan mujizat, Yesus menunjukkan keberanian imannya dan kebergantungannya kepada Allah Bapa. Ini adalah teladan bagi semua orang percaya untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang keempat, penegasan kedaulatan Allah. Meskipun Yesus memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, dia tetap mengakui kedaulatan Allah Bapa dalam segala hal. Dengan berdoa, Yesus menegaskan bahwa segala kuasa yang dia miliki berasal dari Bapa. Dalam keseluruhan naratif Alkitab, kita melihat bahwa Yesus bukan hanya datang sebagai pribadi ilahi, tetapi juga sebagai manusia yang sempurna, yang menunjukkan kepada kita bagaimana mestinya hidup dalam hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, saat-saat berdoa seperti ini mencerminkan kebergantungan dan kedekatan hubungan antara anak dengan Bapanya. Sekarang kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang ke-10. Coba kita lihat.
Saya mau nanya, Tuhan kan yang katanya orang Kristen adalah juru selamat. Kenapa dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri, malah disalibkan oleh bangsa Romawi? Jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengapa ia tidak mampu menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari penjajahan Romawi pada saat itu? Tetapi malah ia diserahkan kepada penguasa Romawi atau Pontius Pilatus untuk disalibkan. Pertanyaan ini menyinggung aspek-aspek teologi dan sejarah yang mendalam. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, tujuan dari kedatangan Yesus. Yesus tidak datang untuk mendirikan kerajaan duniawi atau membebaskan Israel dari penjajahan Romawi secara fisik. Tujuan kedatangan Yesus bersifat rohani, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Ia berkali-kali menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Misalnya contoh di Injil Yohanes 18 ayat 36. Berikutnya pemahaman tentang Mesias. Kita harus mempertimbangkan yang kedua ini. Banyak orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan Mesias sebagai pemimpin militer dan politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Namun Yesus datang sebagai Mesias yang menderita, seperti yang diungkapkan di dalam kitab Yesaya pasal 53, bukan sebagai penguasa militer maupun politik. Berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah kemenangan melalui pengorbanan. Ya, uniknya kematian Yesus di kayu salib yang tampaknya adalah sebuah kekalahan, justru adalah kemenangan rohania atas dosa dan maut. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuat jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bicara tentang kehendak ilahi. Yesus mengetahui bahwa ia akan disalibkan dan ia menerima hal ini sebagai bagian dari rencana keselamatan dari Allah. Ia berkata kepada Pilatus di Yohanes 19 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Ya. Dan yang berikut harus dipertimbangkan adalah berbicara tentang respon manusia. Walaupun Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, banyak yang menolaknya, termasuk banyak pemimpin Yahudi pada masa itu. Keputusan menyerahkan Yesus untuk disalibkan adalah pilihan bebas manusia, meskipun hal ini juga sesuai dengan rencana Allah. Dan berikutnya bicara tentang misi setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan Yesus, pengaruh dan ajarannya menyebar ke seluruh daerah Romawi dan bahkan kemudian ke seluruh dunia, menjangkau lebih banyak orang daripada jika ia hanya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Penting untuk memahami bahwa Yesus datang dengan misi rohania dan kekal, bukan untuk mengatasi masalah-masalah sementara yang bersifat politik maupun sosial. Bagi kita orang percaya, kematian dan kebangkitan Yesus menawarkan harapan dan makna yang jauh lebih besar daripada pembebasan militer atau politik di dunia yang fana ini. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya, Gas. Yuk, syuting. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang juga bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.